Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya di kelas tunas remaja. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami ada di minggu yang terakhir Tuhan di bulan Agustus. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang begitu sempurna buat kami. Kalau kami masih bisa bernafas, kalau kami masih bisa menyanyi, memuji dan menyembah Tuhan, sungguh semua karena anugerah-Mu. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Sekalipun di rumah, tetap puji Tuhan dengan sukacita, puji Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini yang berkata bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik buat setiap kita. Haleluya. Angkat suaramu sama-sama katakan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan
hidup kami. Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Tuhan Yesus Engkau baik. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Waktu yang terbaik buat hidup kami. Biarlah masyikaramu. Bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Mari naikkan syukur buat penyertaan Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang mulia. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau baik buat hidup kami. Sungguh Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh Tuhan yang setia dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami lebih lagi Tuhan. Mari Engkau terus hadir di setiap rumah-rumah, di setiap hati kami. Kami mau siapkan lebih lagi Tuhan. Untuk jiwa dan roh kami, telinga kami, pikiran kami, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara buat setiap kami Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau terima kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Haleluya. Kita angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan lebih sungguh. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini, buat kesempatan kami boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau terima kebenaran firman-Mu, berbicara buat setiap kami pribadi lepas pribadi. Kau jadikan hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan, sehingga setiap benih kebenaran firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kau memberkati setiap telinga kami, memberkati mata kami, tubuh jiwa roh kami. Kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom semua adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pasti kabarnya luar biasa pagi hari ini. Dan tidak terasa kita hari ini ada di dalam minggu terakhir di bulan Agustus 2020 dan sebentar lagi kita masuk di bulan yang baru di bulan September. Waktu berputar begitu cepat, tidak lama lagi kita akan masuk di Natalan, tahun baru, tapi kita belum tahu apa yang akan terjadi di depan. Dan pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kakak beli judul Pergunakan Waktumu yang Ada. Pergunakan waktumu yang ada. Nah, sebagai firman Tuhannya pagi hari ini, yuk kita sama-sama buka di dalam Efesus 5 ayat yang ke-15. Boleh dibuka Alkitabnya, Efesus 5 ayat 15. Oke, Efesus 5 ayat 15, demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sekali lagi, karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Puji nama Tuhan. Bagaimana kehidupan kita sampai hari ini? Sebagai anak-anak yang mulai tumbuh remaja, apakah kita sudah mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya? Ada beberapa hal yang berkaitan dengan waktu. Yang pertama, waktu itu tidak bisa diputar kembali atau waktu itu tidak bisa diulang lagi. Waktu juga tidak bisa dikejar. Waktu juga tidak bisa disimpan, ya. Waktu itu akan terus berputar dengan ataupun tidak ada kita, waktu itu akan terus berjalan. Ya, meskipun jam dinding di rumah kita mati ataupun jam tangan kita mati ataupun HP kita mati jamnya, itu tidak akan mempengaruhi waktu yang ada, ya. Waktu akan terus berjalan. Nanti kalau seumpama dinyalakan lagi jamnya harus mengikuti waktu yang ada saat itu. Jadi, waktu itu nggak bisa diputar kembali, ya. Meskipun jam itu bisa diputar-putar, tapi waktu itu nggak bisa diputar kembali. Dan waktu itu sangat berharga, ya. Karena dia nggak bisa diputar kembali, karena dia nggak bisa dikejar, karena dia itu nggak bisa disimpan, waktu itu berharga. Tapi, adik-adik semuanya, banyak yang nggak bisa menghargai waktu yang Tuhan beri. Saat ini, umur adik-adik sekarang kira-kira ada berapa? Berapa tahun ya? 13 mungkin, 12 mungkin ya. Nah, dari 0 sampai 12 tahun ini, apa yang sudah kita lakukan dari waktu-waktu yang ada? Apakah kita sudah mengisinya dengan melakukan hal-hal yang baik? Firman Tuhan tadi anjurkan seperti ini. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana keberadaan adik-adik. Apakah sudah bisa menjadi berkat buat orang tua? Ataukah justru malah lebih sering menyebalkan buat orang tua? Buat adik, buat kakak, bahkan buat lingkungan sekitar. Perhatikan bagaimana hidup kita. Apakah kita ini termasuk anak yang disukai? Ya, apakah kita justru anak yang dijauhi? Nah, perhatikan bagaimana kita hidup.
Di sini dikatakan, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang yang disukai oleh banyak orang yang bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau terus belajar bagaimana kita mempergunakan waktu kita yang ada, sehingga adik-adik semuanya, ketika nanti Tuhan panggil kita kembali kepada Bapa yang ada di surga, kita sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Ya, untuk bisa kembali kepada Bapa itu nggak harus tua ya, adik-adik. Orang meninggal itu nggak harus tua. Ada juga yang masih muda, tapi Tuhan suruh kembali pulang. Jadi, selagi masih ada kesempatan kita hidup di dunia ini, selagi kita masih bernafas, selagi masih kuat, ya, mari pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Belajar dengan sebaik-baiknya, berdoa dengan sebaik-baiknya, baca firman dengan sebaik-baiknya, mengasihi orang tua dengan sebaik-baiknya, mengasihi keluarga dengan sebaik-baiknya, berkata-kata dengan sebaik-baiknya, ya. Jangan berkata yang kotor, jangan melihat hal yang sia-sia, ya. Sekalipun mungkin orang tua kita nggak melihat apa itu yang ada di YouTube, ya, channel-channel yang harusnya kita nggak lihat, tetapi Tuhan melihat segala sesuatu yang kita lakukan, ya. Ada pujian katakan, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan melihat segala yang kita lakukan. Ya, waktu demi waktu, detik demi detik, kita ngapain, kita mikirin apa, kita ngomongin apa, Tuhan itu melihat. Nah, di dalam Efesus 15 ayat yang ke-16, ayat yang di bawahnya tadi, dikatakan seperti ini. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Di sini katakan pergunakan waktu yang ada. Ya, untuk apa? Untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi anak yang mengasihi orang tua, untuk menjadi anak yang berkenan kepada orang tua, terlebih lagi kepada Tuhan. Pergunakan waktu yang ada. Kita masih sehat, kita masih kuat, mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Selanjutnya, di dalam Mazmur 90, kita buka Mazmur 90, ayat yang ke-12. Mazmur 90, ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mungkin adik-adik bingung bijaksana itu yang seperti apa? Bijaksana, bijaksini, nggak ada ya bijaksini ya, adanya hanya bijaksana. Tuhan mau kita hidup bijaksana di dalam Tuhan. Bisa mempergunakan waktu kita. Kalau sepanjang hari ini, sama kan ya, satu hari itu 24 jam. Kakak punya waktu sehari 24 jam, adik-adik juga sama. Nggak ada orang yang punya waktu satu hari itu mungkin 30 jam, nggak ada ya, semuanya rata 24 jam. Nah, di firman Tuhan ini katakan, ajar kami menghitung hari-hari kami. Satu hari ini apa yang sudah kita lakukan, ya. Tuhan kasih lagi pagi hari kita bangun dengan kesegaran yang baru, dengan kesehatan, bersyukur lagi kepada Tuhan. Hari demi hari yang Tuhan Yesus berikan buat kita, itu wajib kita syukuri. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Firman Tuhan ini sering kali muncul ketika ulang tahun. Ya, kalau ada teman yang ulang tahun bisa dikasih ayat ini. Kalau sih pernah dapat ayat ini waktu ulang tahun, ajar kami menghitung hari-hari. Apa sih yang sudah kita lakukan? Betapa banyak penyertaan Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari.
Ya, hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, ku cinta padanya. Biar hari lepas hari, kita itu semakin mengasihi Tuhan. Kita itu semakin mencintai firman Tuhan, mencintai pribadi Tuhan, dan mengutamakan Tuhan menjadi yang terutama dan segalanya dalam hidup kita. Ajar kami menghitung hari-hari ini. Nah, satu hari sudah Tuhan bentangkan di hadapan kita. Hari Minggu ini, 30 Agustus 2020. Apa yang akan kita lakukan? Kita sudah mengambil kesempatan yang baik untuk bisa bersama-sama beribadah meskipun lewat online. Setelah ini, apa yang akan kita lakukan? Biarlah kita bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Jangan lakukan hal yang sia-sia. Ya, jangan lakukan hal-hal yang tidak berguna. Misalnya apa ya? Hal-hal yang nggak berguna itu mungkin nonton film sinetron Korea mungkin ya yang dari pagi ketemu sore dipanggil mama nggak dengar, atau mungkin main game berhari-hari terus selesai sekolah online langsung nyari tempat buat main game. Ketika kita akan melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan, belajarlah untuk berpikir, ini berguna nggak ya buat aku nanti? Apa yang akan aku lakukan ini berguna nggak ya buat orang-orang di sekitarku? Apa yang akan aku lakukan ini manfaatnya apa ya? Jadi, ayo kita belajar. Dari kita remaja, dari kita muda. Belajar mempergunakan waktu yang ada. Terlebih, mulai bangun hubungan dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa, lewat pujian, dan juga penyembahan. Juga firman Tuhan yang akan menumbuhkan iman kita, yang akan membuat kita itu semakin mengenal Tuhan. Ya, kita semua belajar untuk tahu apa maksud Tuhan. Hari-hari ini, di tengah kondisi yang saat ini terjadi, di lingkungan kita, di bangsa kita, bahkan di dunia, kita percaya waktu Tuhan itu yang terbaik. Waktu Tuhan memulihkan kondisi ini pasti yang terbaik. Waktu Tuhan menyembuhkan kita pasti waktunya yang terbaik. Tuhan itu tidak pernah terlambat atau tidak pernah terlalu cepat. Tapi waktunya Tuhan itu pasti yang terbaik. Kalau kita ingat waktu Tuhan itu membangkitkan Lazarus, ya, di situ ada saudaranya Lazarus, Maria bilang, Tuhan, seandainya Tuhan datang waktu Lazarus masih sakit, pasti Lazarus akan disembuhkan. Itu waktunya Maria. Tapi waktunya Tuhan justru lain. Tuhan datang ketika Lazarus itu sudah meninggal, sudah dikuburkan, bahkan sudah dililit dengan kain putih, ya. Maria dan orang-orang yang ada di sekitar Lazarus itu menginginkan kesembuhan. Tapi yang Tuhan berikan justru adalah kebangkitan. Luar biasa bukan? Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik buat setiap kita. Dan bagaimana kita memanfaatkan waktu yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita? Mari adik-adik semua, kita mulai menata, mengatur waktu kita, hari lepas hari, mulai bikin jadwal. Hari ini aku mau ngapain ya? Gitu. Setelah sekolah aku mau ngapain? Lakukan hal-hal yang berguna. Bukan hanya buat hari ini, tapi buat masa depan nanti. Apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan masa depan kita kelak? Ya, berarti nggak boleh Kak nonton TV? Boleh. Tapi ada waktunya. Nggak boleh Kak main? Boleh. Tapi ada waktunya. Semua ada waktunya. Dan kalau adik-adik masih sulit untuk mengatur waktu, boleh berdiskusi atau ngobrol sama orang tua, ngobrol sama kakak mungkin ya. Jangan ngobrol sama orang lain yang tidak tahu keseharian adik-adik seperti apa. Yuk, mari manfaatkan waktu yang ada mulai hari ini. Karena apa? Firman Tuhan tadi katakan, pergunakan waktu yang ada
Karena hari-hari ini adalah jahat. Banyak sekali tawaran dari dunia ini, dari TV, dari internet, bahkan dari lingkungan sekitar yang bisa-bisa membawa kita untuk menjauh dari Tuhan. Tapi alangkah baiknya kalau kita mulai mempersiapkan diri kita, mengatur waktu kita sedemikian. Tadi dalam Mazmur dikatakan agar kita memperoleh hati yang bijaksana. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat mengatur waktu dengan baik. Selamat melakukan firman Tuhan bersama-sama. Dan andalkan Tuhan, andalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena kita percaya ketika kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dan memberikan keberhasilan buat setiap kita. Haleluya. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat kesempatan yang boleh Tuhan beri buat kami. Kami belajar tentang waktu Tuhan. Roh Kudus ajar kami mempergunakan hari-hari kami dalam masa anak-anak menuju ke remaja. Bahkan kami, hamba-Mu Tuhan yang sudah berkeluarga, sudah bekerja. Ajari kami untuk mempergunakan waktu yang ada. Ajari kami untuk memberikan diri, memberikan hidup kami, memberikan waktu kami untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang arif, kata firman-Mu katakan, bukan hidup seperti orang bebal. Ajar kami ya Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hamba berdoa buat setiap adik-adik yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus-Mu yang tuntun di mereka Tuhan, mengajari mereka, mempergunakan waktu mereka yang ada. Selama masih ada nafas, selama masih ada kesempatan untuk hidup, selama masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Mampukan setiap kami Tuhan untuk melakukannya seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hamba berdoa buat studi mereka, sekolah mereka Tuhan, sekalipun masih online, Tuhan memberkati segala yang mereka perlukan, baik itu kuota, baik itu pengertian Tuhan untuk bisa menangkap hal-hal melalui online ini. Tuhan memberkati kepandaian, kecerdasan, berkali-kali lipat Engkau berikan buat setiap mereka. Berkati orang tua mereka Tuhan, yang menyediakan segala fasilitas, biarlah melalui orang tua mereka Tuhan, mereka boleh merasakan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Engkau menyediakan yang mereka perlukan Tuhan, Engkau menyediakan segala yang mereka butuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, jika ada yang sakit, Engkau sembuhkan pagi hari ini Tuhan oleh bilur-bilur-Mu. Ya Yesus Tuhan, segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Jika ada yang bersedih, Tuhan hiburkan. Jika ada yang terluka, Tuhan balut, Tuhan berikan pengampunan dan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama. Demikian firman Tuhan kita pagi hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama. Mari kita angkat pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Datanglah kerajaanmu Tuhan.
Puji nama Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami. Kami mau terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Mari arahkan tangan-Mu, hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.